10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari mengenai notasi ilmiah, custom, dan function COUNTIF di dalam Excel. Sebagai contoh ya, kita akan kita membuat suatu field dengan nama bilangan. Lalu untuk recordnya, kita akan ketikkan pertama 0,00 0,000456. Yang kedua 0,006754. Kemudian yang ketiga 4.568.000. Kemudian yang keempat 100.500.000. Seperti ini. Nah, bilangan ini dapat diubah menjadi bentuk notasi ilmiah atau scientific notation. Jadi kita blok dulu. Kita blok dari B3 sampai B6, kemudian klik kanan format cell. Nah, setelah itu di bagian number ya, di tab number ini kategorinya kita pilih ke scientific. Nah, sekarang decimal placesnya 2. Lalu kita oke kan. Hasilnya gini. Ini hasil yang muncul. Jadi di sini ada pangkat negatif dan pangkat positif. Minus ini pangkat negatif, positif ini pangkat positifnya. Yang selanjutnya kita akan ubah decimal placesnya menjadi 3. Maka hasilnya begini. Jadi di sini nampak tempat desimalnya S1 2 3 ya, 560 754 568 005. Kemudian kalau kita ubah decimal placesnya kembali menjadi 1, maka hasilnya ini tempat desimalnya hanya ada 1, yaitu menjadi 4,6 6,8 4,8 1,0. Yang selanjutnya, nah, sekarang kita akan membuat cara pengetikan nomor handphone ya, nomor HP. Sebagai contoh ya, nomor HP-nya adalah 0821 22334455. Seperti ini nomor HP-nya. Nah, sekarang kalau kita biasanya ketikkan ya 0821 22334455, lalu kita enterkan. Maka ini menjadi nolnya itu tidak ditampilkan. Jadi supaya angka 0 itu ditampilkan, maka kita harus membuat suatu format. Kita blok dulu, kemudian klik kanan format cells. Lalu di tab number, di bagian ini ya number, kategorinya kita pilih custom. Lalu untuk generalnya ini dihapus. Lalu kita ketik angka 0. Setelah angka 0 kita hitung ya, berapa banyak angka di belakang angka 0 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 angka di belakang 0. Nah, 11 angka di belakang 0 itu diwakili dengan tanda pagar. Jadi lanjutannya kita ketik tanda pagar sebanyak 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian oke kan. Nah, munculnya tanda pagar, kita perlebar kolom C. Hasilnya begini. Kemudian yang kedua ya,
0821 2233 4455. Kemudian yang ketiga 0878 77 0878 2233 4455. Kemudian yang berikutnya 0853 2233 4455. Jadi pengetikan nomor HP-nya sekarang angka nolnya sudah muncul. Atau misalkan ya, kita akan ubah menjadi format yang lain. Klik kanan, kita blok dulu, setelah itu klik kanan, format cells. Nah, sekarang biasanya ya ada lagi format yang memunculkan hasil yang begini ya. Buka kurung, pos 62, tutup kurung. Setelah itu 821 2233 4455. Nah, untuk membentuk format nomor handphone seperti ini, maka caranya ini kita hapus dulu. Kita ketikkan dulu buka kurung, tanda tambah 62 tutup kurung. Nah, setelah itu kita hitung berapa banyak angka di belakang kurung. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 angka di belakang kurung. Dan 11 angka itu diwakili dengan tanda pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita tekan OK. Maka hasilnya begini. Kita perlebar lagi kolom C. Inilah hasilnya. Atau kita bisa juga membentuk format nomor handphone yang seperti ini ya. 0821 tanda kurang 2233 tanda kurang 4455. Nah, untuk membentuk format seperti ini, maka caranya kita blok dulu. Setelah itu klik kanan, format cells, kemudian di bagian type ini ya kita hapus dulu. Lalu setiap 4 angka ini dipisahkan dengan tanda kurang ya. Lalu di depannya ada 0. Nah, yang di depan 0 itu kita ketikkan dulu. Lalu pagarnya 3 kali 1 2 3 tanda kurang. Kemudian pagarnya 4 kali 1 2 3 4 tanda kurang 1 2 3 4. Lalu OK. Maka hasilnya seperti ini. Yang berikutnya, misalkan ya, kita ketikkan di sini filenya, kita tambah nama keluarga. Lalu anggota keluarga. Sekarang kita blok dari B2 sampai E2 supaya bagus. Kita aktifkan center, middle align, dan wrap text. Hasilnya begini. Misalkan nama keluarganya ya, Anton, Budi, Dodi, Tono. Lalu anggota keluarganya 4, 5, 4, 6. Nah, sekarang kita akan menghitung. Ini saya perkecil dulu. Kita akan menghitung jumlah anggota keluarga lebih dari 4. Ini saya blok. Kemudian saya gabungkan merge and center, middle align, wrap text. Kemudian saya aktifkan align left supaya rata kiri.
Nah, untuk menghitung jumlah anggota keluarga lebih dari 4, maka caranya kita harus menggunakan function COUNTIF, atau dengan kata lain kita akan menghitung berapa banyak data dengan syarat atau kriteria tertentu. Untuk menggunakan function COUNTIF, maka sintaksnya adalah sama dengan COUNTIF buka kurung range, koma atau titik koma, tergantung kepada pengaturan setting di komputer masing-masing ya, kriteria. Pemakaian function COUNTIF-nya sama dengan COUNTIF buka kurung. Nah, range-nya kita ambil dari anggota keluarga. Kemudian kita lihat di petunjuk di kotak kecil ini ya. Setelah range adalah titik koma, maka lanjutannya titik koma. Apabila setelah range adalah koma, maka lanjutannya adalah koma. Lalu kriterianya kutip pembuka seperti ini. Jadi ini ada kutip pembuka dan penutup ya. Setelah itu diminta syaratnya lebih dari 4, lebih dari simbolnya adalah lebih besar 4. Hasilnya begini. Nah, di sini kita harus perlu mengetahui operator pembanding yang digunakan dalam COUNTIF. Yang pertama adalah sama dengan. Yang kedua, lebih besar atau lebih dari. Yang ketiga, lebih kecil atau kurang dari. Yang keempat, lebih besar sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Atau dalam bahasa sehari-hari ini juga disebut dengan minimal. Selanjutnya, lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan, atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan maksimal atau maksimum. Selanjutnya, tidak sama dengan, seperti ini, atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan bukan. Jadi di dalam kriteria menggunakan operator pembanding ini. Kalau misalkan diminta jumlah anggota keluarga minimal 4, seperti ini ya. Ini saya blokkan dulu, kemudian saya gabungkan merge and center, middle align, wrap text, dan align left. Nah, kalau diminta jumlah anggota keluarga minimal 4, maka caranya sama dengan COUNTIF buka kurung, kita blok dari E2 sampai E6 sebagai range-nya, kemudian titik koma, kriterianya kutipnya ini kutip ganda ya. Nah, ini ada kutip gandanya. Setelah itu diminta minimal 4. Minimal 4 berarti tidak boleh lebih dari 4. Maka yang harus kita gunakan adalah lebih besar minimal 4 berarti paling sedikit 4. Maka yang harus kita gunakan adalah lebih besar sama dengan 4. Seperti ini. Jadi yang minimal 4 berarti 1, 2, 3, 4. Kalau diminta jumlah anggota keluarga
maksimal 4. Jumlah keluarga maksimal 4. Nah, jadi di sini ini saya blok kembali. Kemudian merge and center, middle align, wrap text, dan align left. Nah, sekarang untuk menghitung jumlah anggota keluarga maksimal 4, kita pakai count if sama dengan count if buka kurung. Range-nya kita ambil dari E3 sampai E6, titik koma, kriterianya kutip pembukanya 2 kali ya, begini. Nah, jadi sekaligus muncul. Kemudian di antara kutip pembuka ini ya, di sini kita akan letakkan syaratnya maksimal 4, berarti tidak boleh lebih dari 4 ya. Lebih kecil sama dengan 4. Setelah itu tutup kurung, enter. Hasilnya 2, yaitu 1, 2. Yang berikutnya, jumlah anggota keluarga bukan 5. Kemudian ini saya blok. Setelah itu saya gabungkan merge and center, wrap text, middle align, align left. Nah, sekarang untuk menghitungnya sama dengan count if buka kurung, range-nya kita ambil dari anggota keluarga, titik koma, kriterianya kutip gandanya kita munculkan dulu. Setelah itu bukan 5. Bukan 5 berarti tidak sama dengan 5. Maka kita munculkan operator pembanding tidak sama dengan 5. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya 3. 3-nya yaitu 1, 2, 3. Demikianlah untuk pengaturan notasi ilmiah, custom, dan penggunaan function count if. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.